Assalamualaikum Smart Generation, kembali lagi bersama saya Rishad Dan saya Budi tentunya. di channel kesayangan kita, Fabulous Generation. Balik lagi nih ke segmen Jadi Apa Ya Nanti. Hari ini kita kedatangan tamu spesial lagi nih, Bud. Monggo, Bud. Mau introduce nggak nih siapa nih teman kita yang ada di sini sekarang? Sedikit aja tentang beliau, nanti beliau juga nanti yang share aja tentang background beliau. Jadi sosok kita yang kali ini juga nggak kalah kualifikasi dengan beberapa bintang tamu yang udah kita undang di sesi-sesi yang lalu. Pendidikannya sangat tinggi, karirnya juga sangat akademis, jadi kita bisa mengolek banyak banget dari beliau, dari sosok yang satu ini, tentang background-nya, tentang relevansi pendidikannya, tentang jalur hidupnya seperti apa. Nah, mungkin segitu aja dulu ya. Dan ada yang tambahin mungkin tentang profil beliau ini? Benar, jadi panggilannya Maria, kita temenan pas waktu di NUS juga, dan asli Semarang ya kan Maria? Lo ya Maria? Asli Semarang, tapi sekarang Smart Generation semua, Maria sekarang nih ada di Hong Kong. Tepatnya dia sekarang lagi ikutan demo. Oh enggak. Itu mesti gua cut. Bahaya. Itu kena cut. Maria adalah dosen di HK UST, yaitu Hong Kong University of Science and Technology. Bener ya, Maria? Panjangannya ya? Betul. Ya, bener. Itu kalau di QS World Ranking, itu adalah salah satu dari top university di dunia. Bahkan kalau di Asia itu udah yang paling tinggi-tingginya. Kalau di QS World Ranking sekarang nomor berapa ya, Maria? Nomor 1 jangan-jangan HK UST, atau nomor 2 ya? Lupa pastinya nomor berapa. Selalu 5 besar mungkin ya. Selalu bertengger di sana HKUST. Jadi orang Indonesia asli Semarang, kuliah di Singapura, dan sekarang menjadi dosen di HKUST yang merupakan top of the top university di Asia. Ini menjadi sesuatu yang menarik banget ya, Bud ya. Karena berperang di sini gue banyak dapat chatan dari teman-teman yang di Indonesia, siswa-siswa ya SMA ya. Mereka banyak nggak sedikit yang pengen jadi dosen. Dan di sini ada seseorang yang sudah jadi dosen, dan dosennya di top of the top university, maka akan jadi menarik buat kita ulik. Monggo, Mar, mungkin perkenalan diri dulu, Mar, buat teman-teman adik-adik sekalian. Asalnya dari mana, dulu sekolahnya kayak gimana, dan sekarang di HKUST kayak gimana. Silakan, Mar. Oke, hai semuanya. Jadi seperti yang udah disebutin sama Asar dan Budi, saya aslinya dari Semarang, kenal sama mereka berdua waktu belajar di National University of Singapore. Jadi background saya waktu itu S1 di Singapura, saya belajar biologi. Terus setelah itu saya pengen, cita-citanya emang dari dulu pengen jadi dosen nih. Jadi kalau pengen jadi dosen di luar negeri kan mesti ada S3. Jadi waktu itu saya pengen ambil S3. Terus waktu itu mikir-mikir mau ambil S3 enaknya di bidang apa ya. Saya waktu itu banyak kerja di lab bidang biologi. Setelah lulus S1 juga sempat kerja di lab untuk biologi juga. Cuman saya pengen mempelajari sesuatu yang lebih apa sih, yang skalanya lebih besar gitu. Kalau biologi kan belajarnya kecil-kecil tuh, sel hewan kecil-kecil. Nah, saya pengen belajarnya tentang perilaku manusia dalam skala yang lebih besar. Jadi saya putusin untuk ambil S3 yang bidangnya lebih berkaitan dengan psikologi. Jadi saya balik ke Singapura lagi untuk melanjutin S3. Setelah selesai S3, saya ambil posisi postdoktoral di Hong Kong, terus lanjut jadi dosen di Hong Kong sampai sekarang. Siap. Jadi dari S1 langsung S3 ya, Maria, berarti ya, Mar? Iya. Kalau buat saya sendiri sih waktu itu sempat ada gap kerja selama 5 tahun. Jadi S1, terus kerja 5 tahun, terus baru balik lagi sekolah. Tapi sebenarnya sih banyak sih yang dari S1 langsung lanjut ke S3 gitu. Nah, itu mungkin kenalin supaya lebih relatable juga, Mar. SD, SMP, SMA di mana? Di Semarang atau di mana? Mulai dari TK lah ya. Dan nama kepala sekolahnya kalau bisa. TK, lahir jam berapa lahir? TK-nya di TK Fatimah. Di daerah yang namanya Gedangan. Waduh, aksennya sudah muncul. Gedangan itu di Jalan Ronggowarsito, Semarang. Wah, RT 3 kayaknya. Terus enggak, maaf, silakan.
SD Regina Pacis di Jalan Pemuda. Nama susternya Suster Petra. Kepala sekolah. Terus, nama satpamnya Pak Pono sama Bu Sukanto. Itu ada yang jual cendol namanya Bukasih kalau nggak salah di sana. Nggak ada jual cendol waktu itu. Kamu itu murid atau magang atau gimana? Gulali sama jual boneka kertas. Boneka kertas itu yang bajunya bisa dilepas-lepas gitu kan. Kayaknya zaman sudah berubah, mungkin para pemirsa juga nggak tahu itu boneka kertas sebenarnya apa. Begini ceritanya. Terus waktu itu SMP di Domenico Savio, terus SMA di Loyola, semuanya di Semarang. Jadi dari SMA di Loyola Semarang langsung lompat ke Singapura ya Mar ya. Di situ S1 selesai, 5 tahun kemudian ambil S3. S3 berapa lama sih Mar kalau di Singapura Mar? Tergantung sih. Kamu kan lebih cepat dari yang lain. Maksudnya seperti itu kan. Kalau kan S3 kebanyakan ambil S3 dapat beasiswa gitu kan. Durasi beasiswa biasanya selama 4 tahun. Tapi rata-rata orang butuh sekitar 4-5 tahun untuk menyelesaikan S3. Biasanya tergantung bidangnya juga. Kalau bidang yang mesti banyak research di lab biasanya lebih lama. Kalau yang lebih teoritis atau cuman simulasi komputer gitu biasanya bisa lebih cepat. Saya waktu itu selesai berapa tahun ya? 6,5 tahun. Wah, labnya banyak banget pasti. Ya, udah hatam. Terlalu banyak bekerja keras ya. Mar, mungkin buat nanya-nanya Mar, buat pemancing, buat kita diskusi nih Mar. Tadi kan lu bilang udah pengen jadi dosen dari awal ya Mar ya. Ini dari kapan Mar exactly-nya Mas? Pas waktu S1 kah atau bahkan dari TK udah tahu menjadi dosen? Kalau seingat saya sih waktu dari kecil, waktu kecil kan suka main upacara bendera lah, masak-masakan lah, rumah-rumahan lah. Nah, saya waktu itu sukanya main ngajar-ngajaran gitu. Jadi saya suka pura-pura jadi guru teman saya. Cuman waktu kecil banget, waktu zaman masih SD awal-awal sih kan belum tahu universitas itu kayak apa gitu lah. Jadi waktu itu cuma taunya pengen jadi guru gitu. Terus habis itu mulai tambah gede, sejak SMP SMA-an kali ya. Terus kan udah mulai mikir ntar habis SMA mesti kuliah, terus habis itu mau jadi apa gitu. Terus mulai tahu di universitas ada juga guru yang ngajar di universitas. Jadi ya kira-kira mungkin sekitar mulai SMP-an baru mulai tahu bisa jadi dosen dan pengen jadi dosen. Oke. Ini profil pas banget nih Bud. Jadi banyak teman-teman yang ngechat ke gue itu ya gitu bahwa masih SMA dan mereka sudah tahu pengen jadi dosen. Monggo Bud. Wah, oke. Ya nambahin aja dari pertanyaan Asyar ya. Tadi kan udah kita dengerin bahwa Maria dari sejak kecil atau sejak lumayan dini lah udah tahu gitu ada pikiran mau ngajar, mau mengabdikan diri di dunia akademis. Tapi yang menarik juga sempat kerja kan ya, dan selama 5 tahun, dan lumayan lama gitu loh. Jadi ada nggak sih sepanjang perjalanan itu dari kecil, setelah lulus S1, kerja, kan setelah kerja mungkin pandangan hidup juga berubah gitu ya. Tapi pernah nggak sih berubah gitu loh, dari cita-cita awal dosen, sempat berubah dikit, tapi mungkin balik lagi kali ya jadi dosen, atau apa selalu konsisten gitu loh? Selalu konsisten sih. Jadi dulu sih saya waktu setelah selesai S1 terus mutusin buat kerja dulu lebih karena kayaknya untuk ngambil S3 itu susah gitu. Tapi sebenarnya waktu itu masih pengen jadi dosen, cuman kayaknya buat jadi dosen usahanya terlalu banyak, jadi agak-agak malas. Terus kayaknya ada kerjaan lain yang lebih gampang diambil. Dan waktu itu lumayan menarik juga posisinya, jadi ya ambil kerjaan itu dulu deh. Tapi kalau cita-citanya sih nggak berubah sih sebenarnya waktu itu. Kalau sumber inspirasi dari mana, Mbak? Orang tua ada guru kah atau gimana, Mbak? Tahu sih. Atau Pak Pono itu? Sebenarnya orang tua juga nggak ada yang di bidang akademik itu. Terus seingat saya orang-orang di sekitar juga nggak ada yang guru sih, jadi nggak tahu kenapa juga pengen jadi guru. Atau mungkin terinspirasi dari guru-guru yang tadi Pak Pono lah, satpamnya, enggak juga? Enggak juga sih.
Nggak ada. Oh, nggak ada. Jadi memang terbersit aja. Memang sudah ditakdirkan lah dari awal. Mungkin sudah tertulis di bukunya. Sudah tertulis. Oh, oke. Dan peranan orang tua sendiri gimana, Mar? Dalam sepanjang kamu menjalani cita-cita. Mereka mendukung, mereka kadang pesimis, mereka kadang kasih masukan, atau seperti apa sih peran mereka selama ini? Kalau orang tua sih mendukung sih. Kalau saya sih orang tuanya tipe yang nggak begitu banyak ngatur gitu. Jadi sama anaknya nggak macem-macem, nggak berbuat kejahatan atau nggak ikut protes. Nggak ikut protes, nggak merampok bank gitu, kayaknya dibiarin apa-apa aja boleh. Dan satu hal yang saya benar-benar hargain dari orang tua saya, waktu itu mau ke luar negeri juga langsung dikasih gitu. Kan ada misalkan kadang orang tua yang anaknya dirasa harus selalu dekat sama orang tuanya gitu. Nah saya waktu itu didorong buat mandiri gitulah. Jadi mau pindah jauh ya lah sono gitu. Nggak ada halangan sama sekali, langsung didorong gitu ya. Koper pun udah siapin gitu waktu S1 sih tidak ada halangan sama sekali. Waktu S3 lebih dihalangin sedikit gitu. Oh, oke. Background-nya apakah itu? Apakah lebih jauh mungkin? Apakah mungkin lebih jauh di Hong Kong gitu? Singapura. Ya cuma lebih ke arah ya kan cewek nih, jadi jangan sekolah tinggi-tinggi gitulah, masih ada pandangan seperti itu sedikit. Ya, buat ini ya kapan berkeluarga kasarannya gitu. Ya kan ada hal-hal lain yang perlu diperhatikan juga gitu. Tapi ya setelah saya emang memutusin buat ambil S3 sih nggak dihalang-halangin sih. Cuman awal-awalnya aja ada sedikit keberatan. Tapi menarik nih Mar, tadi poin yang lu sampaikan itu juga banyak yang menjadi pikiran skeptis banyak orang. Cewek sekolah tinggi-tinggi itu kan kita di budaya masih ya mungkin yang masih agak tradisional kan melihat ini menjadi sesuatu yang halangan. Tapi setelah dijalanin sendiri gimana Mar pandangan lu? Jadi halangan atau enggak, tergantung prioritas kita juga sih. Kan ada orang yang emang prioritasnya mungkin mau berkeluarga gitu. Nah kalau emang prioritasnya mau berkeluarga, mungkin sih bukannya jadi halangan dalam menemukan pasangan menurut saya. Cuman jadi halangan dalam hal pembagian waktu aja gitu. Soalnya terutama waktu zaman S3 sama kalau memutuskan buat karir di akademik, itu perlu banyak waktu gitulah. Ya, mengkonsumsi banyak waktu. Jadi mungkin kalau mau punya anak, apalagi kalau lebih dari satu agak-agak susah kali ya. Mesti pintar banget di waktunya. Cuman saya tahu juga orang yang ambil PhD dan punya anak 3 dan bisa survive juga sih. Jadi tergantung time management skill sama seberapa repot toleransi kita. Prioritas tadi ya, Maria, ujungnya ke sana ya. Prioritas sama apa sih motivasi gitu kali ya. Ya prioritas sama motivasi. Sama skeptis yang kedua, Mar, biasanya kan yang sama juga sih yang pada kontak ke gue itu pada bilang, saya pengen jadi dosen, tapi banyak yang skeptisin dosen kan gajinya nggak tinggi, kasarannya dibandingin yang lain-lain. Nah, gimana, Mar? Mungkin dari kacamata lu. Ya mungkin bisa di-share slip gajinya sekarang, jadi kita tahu ya? tinggi apa rendah. Saya kasih pin sekalian mau nggak? Sama kontak relationship manager tuh. Kayak relationship manager aja. Iya sih, emang sih. Kalau misalkan mau kerja jadi dosen, kalau di Indonesia emang saya dengar gajinya minimal. Kalau misalkan di luar negeri, dari yang saya tahu untuk di Hong Kong sama Singapura termasuk yang gajinya lumayan gitu dibandingkan negara-negara lain. Jadi sekarang saya kerja di Hong Kong masih oke lah, masih jauh lebih cukup untuk hidup. Cuman kalau emang dibandingin kerja kayak di private company gitu emang gajinya lebih rendah lah. Ya, cuman buat saya sih perbedaan gajinya bukan masalah karena menurut saya kerjaan saya sekarang lebih ada tujuannya gitulah dan sesuai dengan nilai hidup saya. Berarti memang passionnya di situ ya, Mar ya? Jadi dibayar dikit dengan duit lebih dikit nggak apa-apa lah. Waduh, kayaknya cocok buat masuk ke Primagama tuh, Bud. Recruiting kan sekarang ya? Recruiting ya. Selama masih cukup buat hidup sama jalan-jalan sekali 2 kali setahun masih oke lah. Passionnya di mana dan yang itulah lifestyle-nya adjust dan memang kalau dapet yang kita mau ada sedikit akomodasi yang lain itu yang mungkin bisa
Oke. Ada mau lanjutkan, Syar? Boleh, ini satu hal yang menarik lagi, Mas. Tadi kan sudah dari SMP atau SMA mau jadi dosen. Itu kan ketika masih di Indonesia, Maria. Artinya kan pada saat itu pun juga sudah siap untuk menjadi dosen di Indonesia gitu ya, Mar, kasarannya ya. Kalau kasarannya ya. Nah, artinya kan juga siap mendapatkan pertanyaan-pertanyaan bahwa tadi dosen di Indonesia kan kasarannya gajinya masih minimalis. Tapi di sini kan alhamdulillah banget bisa jadi dosen di HKUST. Seandainya pun jadi dosen di Indonesia, tetap akan menjalankan nggak, Mar? Apakah passion-nya setinggi itu kasarannya? Waktu itu sih sejujurnya waktu SMP SMA sih nggak sampai mikir bakal dapat duit berapa ya kalau kerja jadi dosen gitu. Kalau tergantung kebutuhan kali ya. Kalau misalkan udah punya keluarga pasti kebutuhan kan jauh lebih banyak gitu. Jadi mungkin nggak bakal pindah ke Indonesia sih. Kalau misalkan kebutuhan udah lebih banyak gitu. Cuman kalau sekarang masih belum berkeluarga, masih bisa hidup sih. Sebenarnya selama saya masih bisa hidup, saya oke-oke aja sih. Praktis lah ya, jadi ada kebutuhan praktis gitulah. Ya. Cuman satu kendala lagi di Indonesia, menurut saya iklim akademisnya nggak seberkembang kayak di Singapura atau di Hong Kong gitu. Ini menarik nih, Mark. Mungkin bisa dielaborasi, Mark. Siapa tahu Mas Nadim nonton ini. Kalau misalkan kayak akses ke jurnal gitu, itu kan jauh lebih susah buat di Indonesia. Sementara kalau di Singapura sama di Hong Kong, biasanya universitas punya banyak langganan jurnal dan aksesnya jauh lebih mudah. Terus masalah research juga, waktu itu saya di Jakarta sempat kerja di laboratorium biologi gitu kan, jadi sempat pergi ke IPB, ya sempat ke IPB sama ke UI buat kontak sama orang kedokteran di dua universitas itu. Terus sempat lihat-lihat laboratoriumnya juga gitu. Jadi dari sisi sarananya juga masih kurang menurut saya. Ya, tadi ini jadi masukan yang sangat mudah-mudahan jadi tips untuk negara ya, Maria, dan masing-masing universitas untuk meningkatkan sarana prasarana dan juga akses ke jurnal gitu ya, Maria. Caranya. Monggo, Bud. Biasanya, Bud, pertanyaan-pertanyaan kritis menukik tajam. Silakan di-smash. Wah, lagi-lagi. Oke, maksudnya baik. Oke, tadi ini mau mengulik tentang apa ya, fokus kuliah Maria kali ya. Kan dari dulu maunya biologi, tapi menyadari kalau mungkin ini masih dalam ruang lingkup yang benar, tapi mau merambah lagi ke bidang yang lebih luas. Makanya tadi kalau nggak salah dengar ke psikologi ya sekarang ya. Iya. Oke. Dan itu dari pandangan orang awam seperti saya lumayan jauh gitu. Biologi, psikologi. Satu kan di lab psikologi mungkin menganalisa orang gitu ya. Tapi bagaimana sih Maria melihat dua bidang ini dan apa sih keunikan dua bidang ini sampai dipilih gitu loh. Kan ini kombinasi yang cukup unik. Biasa orang mungkin biologi, kimia, biologi, fisika. Mungkin ya, saya orang awam jadi mungkin kurang tahu biologi, psikologi, dan kedepannya ini memang emerging area atau kenapa sih dipilih gitu loh? Oh, oke. Jadi kalau misalkan biasanya kita mikir psikologi emang mikirnya yang kayak clinical psikolog gitu kan, psikologis yang orang kayak Asyar gitulah, psikopat gitu. Kayak ya itu case study. Ya contohnya seperti Asyar gitu. Terus mesti ketemu orang, terus mesti diajakin ngobrol gitu kan untuk dikasih tahu masalahnya di sini. Terus gimana supaya nggak jadi psikopat gitu kan. Nah, tapi sebenarnya kalau di psikologi ada bidang-bidang lain juga gitu. Jadi ada banyak subdisiplin itulah di psikologi. Nah, disiplin yang saya ambil itu kayak gabungan antara biologi dan psikologi. Jadi kita mau jadi perilaku manusia, tapi kita mau berusaha menghubungkan perilaku manusia itu ke fisiologi dan biologi badan kita. Jadi misalkan kalau kita merasa bahagia itu di otak kita ada perubahan seperti apa, di daerah apa yang berfungsi, daerah apa yang aktif, yang kurang aktif gitu deh. Oke. Jadi makin bisa mengerti orang-orang seperti Asyar lah nanti ya. Iya. Jadi bukan cuma kelihatan luarnya doang. Nah iya. Kadang-kadang kan nggak jelas gitu. Kenapa orang kayak gini? Oke. Pada sengaja nih, gue udah sengaja pakai baju ini buat mohon maaf lahir batin. Jadi abis ini kita mohon maaf lahir batin lagi. Tidak bisa menipu.
tidak bisa di. Mar, tapi nanya Mar, sorry nih kita balik lagi kan kita masih di Asia ya, pasti kan akan ada stereotype ya. Mari kan sekarang umur juga masih muda ya, masih menuju 36 tahun kalau nggak salah ya Mar ya, insya Allah ya. Menuju 20 Sebaya lah. tahun. Ya, sekitar segitu. Iya, Dan yang menjadi sebenarnya sudah melewati 36 tahun sih. Lewat sedikit banget. Oh, happy Wah, birthday. selamat ulang tahun. Jadi kan 36 tahun dan juga dosen wanita di HKUST yang merupakan top of the top university ya, Maria. Ini Maria ngajar S1 ya, Mar, di sana, Mar? Iya, ngajar S1 di sana. Ada stereotype gitu nggak sih, Mar, bahwa dosen wanita masih muda dan lain-lain gitu, Mar, di sana? Stereotype maksudnya di mata para mahasiswa atau? Ya, betul, di mahasiswanya, betul, dari mahasiswa. Saya sih sebenarnya baru mulai ngajar 1 semester. Terus selama 1 semester ini ngajarnya online. Jadi saya belum pernah ketemu mahasiswa saya satupun juga gitu. Jadi untuk saat ini sih saya masih nggak tahu sih seperti apa opini mahasiswa saya tentang saya gitu. Atau gimana sih gosip-gosip yang beredar di luar sana di antara para murid. Iya, untuk sampai sekarang sih saya belum tahu sih. Oke. Iya. Tapi so far so good ya. Jadi kan ini kan metode, tapi so far so good ya. Metodenya kan baru banget kan ya, ini gara-gara pandemik semua berubah jadi online. Interaksinya mungkin hampir nggak ada, cuma ngelihat ada ribuan muka aja di layar kecil kayak gitu. Tapi pengalaman apa yang bisa didapat gitu loh. Jadi ini kan ngajar dengan metode yang unik gitu kan ya. Dan buat pengalaman pertama Maria ngajar kelas gitu, apa sih lesson yang bisa diambil gitu? Lessonnya bisa diambil, kalau misalkan dibandingin sama ngajar tatap muka, menurut saya sih kalau untuk di Asia mungkin online lesson itu bisa lebih mendorong mahasiswa untuk banyak bertanya sih menurut saya. Kenapa mereka punya opsi untuk bertanya tanpa mesti ngomong langsung kan? Tinggal tulis bisa chat gitu. Private message ke dosennya gitu. Kalau di kelas kan mungkin lebih takut dihakimi oleh teman-teman yang ada di lecture hall yang sama. Kalau nanya mungkin sesuatu yang mungkin dianggap nggak penting atau masa kayak gitu aja nanya gitu. Jadi kalau sih selama pelajaran saya merasa lebih banyak pertanyaan dari mahasiswa dengan menggunakan metode online ini sih. Cuman ya emang kalau mahasiswanya niat, menurut saya online lesson bisa efektif. Cuman kalau mahasiswanya emang nggak niat, ya susah juga. Karena kalau udah nggak niat, kan mereka bisa gampang kabur aja kan. Tinggal switch on Zoom-nya, terus habis itu tinggal ngapa-ngapain, kita nggak bisa tahu. Gitu. Oh, kita bisa begitu ya? Oh, bisa dong. Kita coba sekarang. Di sana sekarang nih saya tinggal juga bisa mau ditinggal. Di sana pakai Zoom juga, Mar, untuk kuliah. Kenapa? Untuk kelas online pakai Zoom? Iya, pakai Zoom juga kita. Oh, ini menarik ya. Udah nggak ada kelas ya berarti sekarang? Iya, jadi semester yang barusan selesai ini nggak ada kelas tatap muka sama sekali. Selama summer semester juga masih online semua. Terus entar mulai September baru bakal transisi ke kelas tatap muka. Mau nanya, Mar, di sekilas tentang regrets gitu ya, Mar, ya kasarannya ya. Ada regrets nggak sih yang pengen lu perbaikin kalau bisa balik ke masa kecil atau SMA gitu? Regretsnya adalah jangan ketemu Azhar. Jadi psikoterapi ini. Regrets apa ya? Mungkin jangan lama-lama PhD-nya. PhD-nya kelamaan. Jadi beneran jadi dosen jadi passion banget ya kasarannya, bahkan menjadi dosen itu bukan sesuatu yang pengen lu rubah ya, Mar ya. Jadi ini beneran passion banget ya kasarannya ya jadi dosen ini ya. Iya, regrets ya. Maksudnya regrets tentang pilihan karir lah. Apapun itu kasarannya, mungkin pendidikannya dan lain-lain. Iya, apa cendol atau cendolnya Pak Pono kurang begitu enak atau dulunya itu seperti apa? Terakhir sih setelah jadi dosen agak-agak stres juga setelah
kan biasanya setelah selesai semester ada final exam, terus kita keluarin nilai akhirnya gitulah. Nah, sempat lumayan pusing juga ngurusin banyak pertanyaan tentang nilai akhirnya gitu. Karena ini kan saya baru semester pertama kan, jadi saya nggak tahu ekspektasi mahasiswa itu seperti apa, terus kira-kira setelah saya lepas nilai mereka bakal responsnya seperti apa gitu. Jadi kemarin sempat dapat lumayan banyak pertanyaan gitu, kok saya dapat nilainya ini, dapat nilainya itu. Itu satu hal yang bikin lumayan stres selama jadi dosen selama 1 semester ini. Tapi setelah lebih terbiasa sih, lebih bisa dihadapin lah. Dan kalau di HKUST itu untuk jadi dosen minimal harus S2 atau S3 gitu nggak sih, Mar? Kalau di sana? Kalau untuk peringkat lecturer harus S3 biasanya. Kalau S2 bisa jadi instructor. Jadi di bawahnya lecturer lagi. Ngajar tutorial seperti itu ya? Kadang bisa dikasih ngajar kelas sih. Bisa dikasih responsibility handle 1 kelas penuh. Oke. Di sini pendidikan tadi kan memang penting banget ya. Oke, tadi kan regret ya, dan kita udah dengerin dari jenjang pendidikan Mari S1 sampai S3 kayaknya mulus, lancar gitu loh. Ada nggak sih sisi kegagalannya gitu loh, dan yang sampai aduh apaan sih nih gitu loh, kenapa harus saya jalani ini gitu loh. Tadi mungkin PhD-nya yang agak kelamaan karena terlalu cinta. Satu, ada lagi nggak sih kegagalan yang wah apaan sih, kenapa saya pilih jalur ini gitu. Dan gimana caranya psycho yourself back gitu supaya bisa mikir tetap harus jadi dosen gitu. Kegagalan banyak sih selama PhD. Banyak, oke. Iya, kalau mau ambil PhD, apalagi kalau yang eksperimental itu mesti siap mental sih, karena satu, kalau kita kerja di bidang sains, kan memang tujuan sains adalah untuk membuktikan orang lain salah gitu kan. Jadi misalkan kamu bikin percobaan, terus percobaannya dipublikasikan, orang lain bakal berusaha untuk iya bakal scrutinize gitu deh gitu, bakal benar-benar ini benar salah, terus mereka bakal mencoba bikin percobaan lain yang bakal kalau nggak mensupport hasil yang kamu punya, bakal membuktikan bahwa hasil yang kamu punya itu salah gitu. Jadi banyak banget judgement orang lain karena memang itulah sains bekerja kan. Jadi itu satu. Terus dua, namanya kita desain percobaan kan untuk menjawab pertanyaan yang belum ada jawabannya gitu kan. Jadi waktu kita desain percobaan nggak tahu bakal sukses atau enggak hasilnya. Bisa aja desain percobaan, terus percobaan dilakuin selama 3 bulan gitu. Selesai 3 bulan ternyata nggak ada hasilnya. Jadi kayak 3 bulan kerja keras nggak dapat apa-apa gitu deh. Nah itu banyak sih cerita seperti itu selama 6,5 tahun PhD. Oke. Caranya buat bounce back, ya udah loh mau gimana lagi gitu. udah nerima. pasrah dan menerima ya. Udah terlanjur masuk PhD kan, nggak bisa keluar juga, sayang kalau keluar. Sekalian aja lah. Oke. Yeah. Jadi think long term lah, jangan memang bakal ada banyak kerikil, darah, keringat dan yang lain-lain. Tapi tujuan akhirnya tetap sama. Tetap ada. Oke, ada nggak sih support sistemnya buat Mari, apakah itu keluarga, teman dekat, atau network dosen atau PhD student yang lain yang membantu Mari pada masa-masa sulit, supaya yang pemirsa juga, yang adik-adik kecil juga masih bisa relate gitu loh. Banyak kan bakal kegagalan gitu. Support system gitu loh. Apakah itu keluarga, apakah itu teman. Support system. Pardon my English, sorry. Support system sudah siap disebut. Acknowledgement. Itu memang salah satu ciri-ciri psikopat. Support system. Oh iya, itu sih biasanya teman-teman senasib sepenanggungan gitu deh. Dan kalau tergantung bidangnya lagi sih, kalau misalkan kita ambil S3 di yang ada laboratoriumnya, biasanya bakal ada sesama mahasiswa S3 gitulah, yang sama-sama menderita juga gitu. Jadi biasanya kalau sharing sama mereka bisa memahami problem kita. Terus selain itu ya keluarga sama teman-teman di luar pekerjaan juga banyak yang kasih support. Terus selain itu sih biasanya
saya nggak tahu kalau di Indonesia ya, kalau di luar negeri, tiap-tiap kampus bakal ada service mental health gitu. Dan biasanya untuk mahasiswa, undergraduate ataupun postgraduate, mereka bisa kasih konseling gratis. Oke. Jadi itu minta tolong dong, Mar. Tadi kan ada banyak banget nih pesan-pesan yang tadi udah gue catat, mungkin nanti di akhir kita coba rangkum gitu ya. Tapi dari sisi lu sendiri, Mar, untuk anak-anak Indonesia yang pengen jadi dosen, khususnya mungkin spesifiknya jadi dosen di Indonesia, kira-kira tips and triknya gimana sih, Mar, supaya bisa kayak tadi tuh kan, tadi kalau kita lihat perjalanannya nggak simple, panjang, dan secara mental tadi juga harus kuat. Belum lagi saat ini ya mungkin struktur penggajian juga belum sebaik itu dan sarana prasarana belum sebaik itu di Indonesia. Kira-kira tipsnya apa nih, Mar, untuk anak-anak SMA, SMP yang pengen jadi dosen dari itu, Mar? Silakan 30 detik. Kenapa? 30 detik. Bentar, pertanyaan mikirnya interview 29 detik. Mikirnya 29 detik. Menurut saya sih yang paling penting tergantung prioritas lagi sih, prioritasnya pengen apa gitu. Kalau emang prioritasnya mau mengejar apa sih, mau mengejar ambisi karir gitu, ya mungkin jadi dosen adalah pilihan yang tepat. Cuman kalau emang prioritasnya lebih ke yang hal lain, ya mungkin mesti dipertimbangkan juga dari awal gitu, apakah pengorbanan waktu 4-5 tahun ambil S3 itu worth it atau enggak kalau dibandingin dengan prioritas lain yang ada dalam hidup. Terus yang kedua sih mesti benar-benar ngerti aja tujuannya kenapa kamu mau pilih pekerjaan ini gitu. Jadi mesti tahu apa ya, the bigger picture gitu deh. Kalau pekerjaan yang kamu lakuin itu bukan cuma buat dapat duit, tapi ada tujuan lain di luar itu. Menurut saya sih dua hal itu yang paling penting. Exactly sih, Mar, karena beberapa kali kita coba ulik ke anak-anak, mereka pada menjawabnya itu, bahwa motivasinya adalah mereka pengen ada ya kepuasan spiritual, bahwa mereka bisa membantu sesama untuk menjadi lebih baik. Dan tadi ini bagus banget sih, Mar, pesannya, Mar. Mungkin juga tadi dengan diskusi ini, dan saya yakin juga banyak diskusi di luar sana, bahwa sarana prasarana di Indonesia mungkin masih belum optimal. Insya Allah adik-adik yang SMP, SMA juga nanti kelak ketika mereka jadi dosen, siapa tahu juga sudah berubah gitu ya. Karena ini kan dengan COVID ini memang semua orang terpaksa menjadi online. Jadi siapa tahu pun tadi juga di Indonesia juga bisa lebih terbuka terhadap ya seperti di Singapura dan di Hong Kong sebagai dosen. Jadi sampai sekarang belum ada kepikiran buat balik nih, Mar? Untuk sampai sekarang sih belum ada sih. Alhamdulillah belum jalan sih. Iya, apa? Nggak jadi berarti. Tapi kalau ada yang mau tawarin posisi boleh juga loh. Kalau Pak Nadiem langsung lihat ini langsung dapat posisi kayaknya. Oke. Monggo, Bud, silakan, Bud. Oke. Mungkin pertanyaan terakhir dari saya ya. Jadi sekarang cita-cita sudah dapat ya, dosen ngajar bakal mengabdi kan ya. Mungkin dalam 3, 5, 10 tahun ke depan. Setelah itu kemana sih mari ngelihat karir dosen ini? Jadi buat anak-anak juga, apakah ini bakal seterusnya seperti itu, mengabdi, melihat investasi ke generasi muda, atau ada yang lain 10 tahun ke depan? Kalau saya sih, kalau di yang kampus saya sekarang dan di kebanyakan kampus-kampus lain kan ada 2 track nih, namanya research track sama teaching track gitu. Nah, saya sekarang ada di teaching track. Cuman depannya sih setelah mungkin saya lebih terbiasa dengan ngajar, udah jadi rutinitas, saya berharap bisa mulai ngelakuin project-project research kecil gitu deh, yang berkaitan dengan metode pengajaran. Ya. Jadi dengan begitu kita bisa kontribusi ke dunia pendidikan juga di luar kegiatan belajar mengajar secara langsung. Nah, oke. Jadi fokusnya tetap sama, makin refine metode pembelajarannya kayak gitu ya. Oke. Mar, mau nanya dong, Mar, selama 5 tahun kerja di Singapura tadi itu pasti bukan di bidang akademik kan, ya? Bukan. Saya kerjanya di Indonesia waktu itu. Saya balik ke Indonesia 5 tahun. Oke, bukan di akademik ya, Mar, waktu itu ya? Bukan. Nah,
Itu kayak gimana, menurut lu ketika bekerja 5 tahun itu, pendidikan tinggi itu penting nggak sih, Mar, buat mensupport pekerjaan kita tuh kasarannya tuh? Ini kan juga salah satu Pendidikan yang lagi tinggi banyak maksudnya S1, uh, S2, S3? itu satu, dan nilai bagus. Nah itu, jadi memiliki nilai Oh, bagus dan memiliki pendidikan yang tinggi itu penting nggak sih di zaman sekarang nih? Karena kan oke. banyak yang bilang, wah ngapain sih sekolah tinggi-tinggi, ngapain sih lulus kuliah dan lain, dan macam-macamnya deh ya. Oh, Ini dari pandangan lu, kalau sebagai dosen kan pasti butuh nih, tapi oh. dari kacamata 5 tahun bekerja itu kira-kira gimana? Apakah pendidikan tinggi itu penting nggak sih buat kita? Ini cuma dari pengalaman saya sendiri nih ya. Saya nggak pernah Iya, jadi kayak pengusaha atau bikin bisnis sendiri gitu. Jadi saya nggak tahu kalau orang-orang yang mau bikin bisnis sendiri, mereka pengalamannya kayak apa. Jadi pengalaman saya cuma pernah kerja di perusahaan sama di universitas. Gitu. Nah, pengalaman saya kerja di perusahaan waktu itu posisi pertama kerja di laboratorium biologi. Terus posisi kedua kerja di banking. Jadi belok jauh nih dari lab assistant lab manager jadi manajemen trainee di salah satu bank di Indonesia gitulah. Menurut saya sih S1 berguna banget sih karena untuk pekerjaan saya yang pertama dari S1 saya belajar banyak technical skills, jadi pengetahuan tentang laboratorium dan biologi gitulah. Terus untuk pekerjaan yang kedua sebenarnya udah nggak ada hubungannya sama sekali sama biologi kan, manajemen trainee di banking gitu. Cuman menurut saya sih skill yang saya pakai dari pendidikan S1 saya lebih ke arah cara komunikasi aja. Jadi gimana cara menulis yang terang, yang jelas dan mudah dimengerti, cara presentasi, cara membaca data seperti itulah. Datanya beda sih kan, bukan data biologi lagi, tapi lebih ke arah data customer satisfaction dan sebagainya. Cuman logikanya bisa tetap dipakai sama. Jadi menurut saya jadi lebih ke arah pola berpikir lah. Iya, lebih ke pola berpikir dan komunikasi aja. Oke. By the way, di HKUST ngajarnya bahasa Inggris apa bahasa Mandarin? Cantonese kayaknya. Iya. Cantonese. Bahasa Cantonese? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Kayak psikopat nih enggak. Makanya psikopat yang satu ini. Bahasa Inggris berlogat Jawa Tengah. Siap. Ada lagi, Bud? Mungkin, Bud? Enggak, gitu aja. Oke, makasih banyak ya, Maria. Mungkin kalau kita boleh rekap dikit, ini buat adik-adik sekalian yang pengen jadi dosen, ini bisa jadi referensi yang bagus banget, bahwa di sini ada Maria, seorang siswi yang aslinya dari Semarang, terus lalu pindah ke Singapura, dan sekarang mengajar menjadi dosen psikologi untuk S1 di HKUST. Barusan ngintip di Google, itu ternyata peringkat 37 dunia, Mar. Jadi itu, Masya Allah, itu top of the top. Kalau di Asia, memang top 5, tapi kalau di dunia itu adalah top 37. Artinya menjadi dosen Indonesia, usia masih muda, dan wanita, ini bisa memecahkan stereotip banyak orang, insya Allah. Jadi adik-adik yang pengen jadi dosen, nggak perlu khawatir. Tadi kuncinya adalah passion, karena untuk menjadi dosen perjalanannya cukup panjang dan memerlukan tenaga mental dan support system tadi yang Budi sampaikan itu juga sangat penting sekali. Dan di sini kita bisa lihat passion ternyata itu menjadi sesuatu yang ya bisa ngebantu Maria untuk jadi dosen di HKUST. Karena tadi sempat ke banking, sempat ke lab, dan akhirnya balik lagi ke passion utama yaitu sebagai dosen. Jadi adik-adik sekalian nggak perlu khawatir, dan tadi mungkin siapa tahu dengan pandemi ini dan banyaknya masukan-masukan dari umum, ketika adik-adik menjadi dosen, nanti sudah usia kerja, Indonesia akan menjadi lebih siap untuk menerima adik-adik sekalian, dan mungkin adik-adik bisa mendapatkan sesuai dengan harapan adik-adik sekalian. Tapi bukan berarti sekarang tidak sesuai harapan gitu ya, karena semuanya balik lagi sesuai dengan tadi ya prioritas ya Maria, untuk menjadi dosen, maka prioritas harus kita adjust masing-masing. Itu aja, Mar. Ada lagi, Mar, yang mau disampaikan, Mar, buat adik-adik sekalian? Udah sih, segitu aja. Siap. Makasih banyak ya, Mar. Sukses terus. Dan thank you, Mar. Siap balik ke Indonesia, kabarin, Mar. Yoi. Siap. Gitu aja, adik-adik sekalian. Thank you. Terima kasih banyak atas atensinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dari kami sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.